Oke, berjumpa kembali dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal, itu tepatnya tentang materi impuls ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi impuls. Ya, oke. Impuls. Nah, ini kita kenal sebagai ada hubungannya dengan materi momentum. Nah, cuma dalam kesempatan kali ini yang kita bahas itu hanya impuls saja terlebih dahulu. Kesempatan berikutnya baru kita bahas tentang momentum. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan lebih banyak membahas tentang contoh soalnya. Oke, kita lihat ya. Impuls. Nah, sebuah benda bermasa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 5 meter. Jika setelah menumbuk lantai, benda memantul dengan kecepatan 2 meter per sekon dengan G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besar impuls pada benda adalah. Nah, sebelum kita mulai membahas soal ini ya, nah kita pahami dulu impuls ini disimbolkan dengan I ya, disimbolkan dengan I, yang mana dirumuskan bahwa impuls ini adalah sama dengan gaya dikali selang waktu ya. Bisa juga bahwa impuls adalah perubahan momentum M dikali delta V. Nah, ini dia. Ya. Jadi, apa itu? Ya, F di mana dalam hal ini F adalah gaya. F adalah gaya dalam 1 Newton. M adalah massa. Delta T adalah selang waktu atau selisih waktu ya. Dengan delta V adalah perubahan kecepatan. Nah, ingat di sini yang dipakai adalah kecepatan, yang mana kecepatan itu dia adalah merupakan besaran vektor. Nah, oke, kita lihat. Sebuah benda bermasa 1 kg. Nah, berarti dalam soal ini diketahui ya, diketahui ada massa sama dengan 1 kg. Nah, ini dia jatuh bebas. Ya, jatuh bebas berarti kecepatan awal dari atasnya itu 0 ya. Dari ketinggian H sama dengan 5 meter. Nah, jika setelah menumbuk lantai, benda memantul dengan kecepatan 2 meter per sekon ya. Itu dia tentunya ya arah kecepatannya di sini ke atas ya. Ya, V aksen sama dengan 2 meter per sekon. Saya tulis kayak itu dulu. Dengan G adalah ya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, ditanya berapa sih impulsnya? Nah, jadi kayak gitu. Oke, analisisnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini ada sebuah benda ya, sebuah benda jatuh bebas. Ini dia dari ketinggian 5 meter. Nah, ini ada lantai. Ini dia adalah 5 meter. Nah, tentunya ketika sampai di bawah ini dia memiliki kecepatan. Oke. Nah, ini saya sebut sebagai V. Nah, selanjutnya setelah dia menumbuk lantai, dia itu kemudian akan bergerak ke atau memantul. Oke, dia kemudian memantul. Nah, kemudian di sini ada dengan kecepatan V aksen, yang mana V aksennya ini dia udah diberikan ya. Nilai V aksennya 2 meter per sekon, arahnya ke atas. Berarti dalam hal ini jika V-nya ini yang kita pakai ke bawah ini adalah positif, maka ini ya arahnya adalah ke atas dia, maka kita pakai dalam hal ini negatif gitu dia ya. Nah, ini dia yang positif. Berapa nilainya? Nah, oke, dalam hal ini mula-mula tentukan kecepatan benda saat
menumbuk lantai, yaitu V-nya ini ya. V ini yang kita cari terlebih dahulu, kecepatan dia ketika menumbuk lantai. Ini yang V aksennya adalah ketika dia setelah menumbuk lantai. Ini saat menumbuk lantai berapa. Jadi ini setelah memantul, V aksen itu udah ada min 2 karena arahnya ke atas. Ini yang ke bawah ini berapa. Itu bisa kita pakai bahwa V sama dengan akar 2GH. Itu yang bisa kita pakai. Jadi ini adalah sama dengan akar 2 10, H-nya berapa? 5. Nah, ini kita dapatkan sama dengan akar 100 ya. Oke, kita dapatkan 10 meter per sekon. Nah, ini dia arahnya ke bawah ya. Oke. Nah, ini kita pakai positif V-nya, maka V aksen yang arahnya ke atas ya kita pakai negatif. Nah, impuls selanjutnya ya. Maka impulsnya bisa kita pakai yang ini, bahwa I sama dengan M dikali delta V. Kalau kita jabarkan gimana? M delta V itu adalah V aksen min V. M-nya berapa? M-nya, nah 1 kg. V aksennya min 2. V-nya dikurang V 10 ya. 1 dikali min 2 min 10 min 12. Oke, 1 kali min 12 itu kita dapatkan adalah sama dengan min 12 Newton sekon. Inilah impulsnya. Nah, kenapa di sini tidak diisi tanda negatif? Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa impuls yang dialami oleh benda itu dia arahnya ke atas melawan arah gerak benda mula. Benda bergerak mula itu kan ke bawah, sedangkan impuls yang diterima arahnya ke atas, sehingga benda itu menjadi akhirnya bergerak ke atas ya. Jadi di sini saya jelaskan bahwa ya, dalam hal ini diperoleh gini deh ya. Dalam hal ini diperoleh bahwa impulsnya bernilai negatif. Hal ini artinya bahwa impuls yang diterima benda berlawan dengan arah gerak benda mula-mula sebesar ya. Sebesar berapa? Nah, sebesar ya tetap 12 Newton sekon. Tanda negatifnya itu menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Nah, ini ya kecepatnya. Kenapa satu positif, satu negatif kecepatannya gitu ya? Karena di sini yang kita tinjau adalah kecepatan, bukan kelajuan. Beda ya. Kalau kecepatan itu adalah vektor, ada arahnya, kelajuannya adalah skalar. Nah, biasanya kita pakai acuan arah geraknya itu adalah arah gerak benda mula-mula. Jadi kayak gitu, arah gerak benda mula-mulanya bisa kita pakai positif, maka jika arahnya nanti selanjutnya itu berlawan dengan arah gerak benda mula-mula, maka pasti kita pakai tandanya negatif, sehingga V aksennya kita pakai negatif. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, dalam hal ini ya mula-mula kita tentukan kecepatan benda saat akan saat menumbuk lantai itu dapat dengan menggunakan persamaan gerak jatuh bebas. V sama dengan akar 2GH dapat 10 meter per sekon. Kemudian karena sudah ada V aksen, cari impuls dengan menggunakan persamaan perubahan momentum. Impuls sebagai perubahan momentum M dikali delta V. Dapat seperti itu.
Tanda negatif menunjukkan bahwa arah impuls yang diterima benda berlawan dengan arah gerak benda mula-mula. Oke. Kita lanjut. Nah, sebuah bola karet 75 gram dilemparkan horizontal hingga membentur dinding seperti gambar. Jika bola karet dipantulkan dengan laju yang sama. Oke, di sini dia mantulnya dengan laju yang sama. Dipantulkan dengan laju yang sama. Nah, awalnya dia kan ke sini ya. Ini awalnya. Oke, ini kita sebut sebagai V-nya. Ini adalah V sama dengan 20 meter per sekon. Ini adalah V aksen. Ya. V aksennya juga 20 tapi arahnya ke kiri. Nah, berarti dalam hal ini V aksennya adalah min 20 meter per sekon. Karena apa? Karena arahnya ke kiri. Meskipun disebutkan dengan laju yang sama. Ya, ini disebutkan laju. Laju itu adalah bentuk skalar dari kecepatan. Sedangkan data yang kita pakai di sini adalah kecepatan. Dipengaruhi oleh arah. Nah, maka dari ini ya, diketahui dalam soal itu dia ada massa adalah 75 gram. Ya, 75 gram adalah sama dengan 0,075 kilogram. Kemudian V-nya adalah 20 meter per sekon, sedangkan V aksen sama dengan min 20 meter per sekon karena alasan dia arahnya ke kiri sedangkan ini ke kanan, atau min ini adalah melawan arah gerak benda mula-mula. Nah, ditanyakan impuls. Berapakah impulsnya? Nah, oke, ini konsepnya sama dengan soal nomor 1 ya. Secara umum kalau kita pakai bahwa jawab impuls sama dengan ya perubahan momentum, ini dasarnya sebenarnya. Nah ya, perubahan momentum itu gimana? P aksen dikurang P gitu dia. Momentum aksen dikurang momentum akhir dikurang momentum awal. M dikali V aksen dikurang M kali V. Ini saya jabarkan dulu persamaannya. Jadi M, nah ini dia V aksen min V. Oke, sama dengan yang tadi. Ya, jadi impuls sama dengan M-nya berapa? 0,075. V aksennya min 20 min 20 lagi gitu kan. Nah, saya lanjutkan di sini bahwa impuls sama dengan ya 0,075 dikali min 40. Ya, 0,75 kali 4. Nah, itu yang kita dapatkan 3 ya. Oke, ini hasilnya adalah minus 3 Newton sekon. Nah, ini dia. Ya, sama penjelasannya. Tanda minus ini gimana? Ya, bahwa menunjukkan impuls yang diterima oleh bola ini mengakibatkan bola menjadi bergerak berlawan arah, atau dengan kata lain, impuls yang diterima bola ini adalah berlawanan dengan arah gerak benda mula-mula. Benda mula-mula bergerak ke kanan, kemudian mendapatkan impuls ke kiri sehingga benda akhirnya menjadi bergerak ke kiri. Tanda negatif itulah maksudnya. Ya. Jadi dia tanda negatif di sini dia lebih menunjukkan ke arahnya. Oke ya, ini mesti sama contohnya dengan yang nomor 1, itu tentang impuls. Oke, saya lanjut. Mungkin ya, lagi satu soal nih ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Oke, gambar di samping menunjukkan kurva gaya terhadap waktu yang bekerja pada sebuah partikel bermassa 2 kg yang mula-mula. Oke, ini ada yang kurang ya, yang mula-mula diam gitu harusnya, tapi nggak berpengaruh sih. Nah, impuls dari gaya tersebut adalah, nah ditanyakan, diberikan grafik kayak gini. Ya, ditanyakan impuls. Oke, jawab. Dalam hal ini ya, pada grafik ya, pada grafik hubungan gaya, maaf,
Oke, pada grafik hubungan gaya dengan waktu, FT gitu ya. Jadi pada grafik hubungan gaya dengan waktu atau FT, nah, impuls adalah luas daerah di bawah grafik gitu deh ya. Maka impuls adalah luas daerah di bawah grafik. Nah, jadi kalau kita lihat gambar di sini secara keseluruhan, maka impuls ini adalah menyerupai bangunan trapesium ya, luasnya ini ya. Luasnya ini adalah merupakan bangun trapesium ABCD. Jadi impuls adalah sama dengan luas trapesium ABCD. Nah, jika kalian sulit untuk melihat ini adalah sebuah trapesium ABCD atau nggak ingat rumus luas trapesium ABCD, ini kalian bisa pecah jadi 3 bangunan. Bangunan A, B dengan yang ini adalah segitiga, kemudian CD dengan di sini adalah segitiga, kemudian ini adalah persegi. Jadi 3 bangunan. Otomatis ya kita 3 kali proses untuk menghitung luasnya. Tapi kalau kalian paham dengan persamaan luas trapesium, ya bisa kita pakai luas trapesium. Nah, jadi seperti itu. Gimana rumusnya? Luas trapesium adalah sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Oke. Nah, sisi sejajarnya yang mana? Nah, dalam hal ini kalau kita lihat, sisi yang dimaksud dengan sisi sejajarnya adalah sama dengan BC dan AD. Jadi panjang AD-nya berapa, BC-nya berapa. Ya, jadi kalau kita lihat berapa sih panjang BC-nya di sini? Dari B ke C 2 ke 4. Ini adalah sama dengan 2. Ya, 2 sekon ya. Ini kan sekon ya. Kemudian dari A ke D adalah 5 kurang 1. Berarti ini adalah 4 sekon. Itu yang kita dapatkan. Tinggi. Nah, tingginya yang mana? Tingginya adalah ini. Dari ini sampai di atas. Ini adalah tinggi. Berapa nilainya? 2. Itu tingginya. Ya. Berarti kalau kita hitung. Oke ya. Ini ya. Ini adalah sama dengan setengah jumlah sisi sejajarnya adalah AD ditambah BC dikali tinggi. Oke, kita masukkan nilainya sama dengan setengah. AD-nya berapa? AD-nya adalah panjang ini 4 ya. Udah kita hitung tadi. BC-nya adalah 2, tingginya adalah 2. Dihitung dari ini ya, dari ini kan 0 sampai di sini ya 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Oke, ini sederhana dengan ini. Jadi dapat hasilnya adalah sama dengan 6 Newton sekon. Oke, kita dapatkan impulsnya itu adalah 6 Newton sekon. Jadi jawabnya adalah A. Jadi untuk massa 2 kg. Oke. Nah, terkadang ada bentuk soal yang kayak gini ya. Bukan hanya sekedar mencari berapa impulsnya dari grafik ini. Nah, jika diketahui keadaan mula-mulanya, misalkan di sini adalah dalam keadaan diam gitu ya. Jadi keadaan mula-mulanya diketahui dalam keadaan diam. Nah, itu yang ditanyakan adalah berapa kecepatan akhirnya. Nah, gitu misalkan. Nah, jika ditanya berapa kecepatan akhirnya, jika mula-mula benda dalam keadaan diam.
Ya, jika mula-mula benar dalam keadaan diam, ya udah kita gunakan konsepnya gini, bahwa impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, bentuk akhirnya kayak gini kan, M V aksen min V0. Impulsnya udah ada 6 sama dengan masanya udah ada 2 gitu kan. Dalam soal kan 2 kg ya ini ya. Ini ya kita lihat ya. Oke, benda bermassa 2 kg. Nah, kita ngikut soal yang ini meskipun nggak ditanyakan. V aksennya yang ditanyakan. Kali V aksen min V0 nya 0. Jadi 6 sama dengan 2 dikali V aksen. Maka V aksen adalah 6/2. Jadi V aksennya adalah 3 meter per sekon. Jadi untuk benda yang bermassa 2 kg ini dengan mendapatkan impuls seperti grafik ini mengakibatkan nanti dia itu bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Namun itu tidak ditanyakan ya dalam soal ini ya. Nah, jadi saya pertegas sekali lagi, jika kita memiliki grafik hubungan antara gaya dengan waktu atau FT, hubungan FT, maka impuls adalah luas daerah di bawah grafik. Ya, jadi yang dimaksud luas daerah di bawah grafik adalah ini semua. Oke, ini. Dan ini adalah menyerupai bangunan trapesium. Nah, jadi dalam hal ini impuls adalah luas trapesium ABCD. Gimana rumus luasnya? Rumus luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Sisi sejajarnya adalah BC dan AD. Yang mana panjang BC adalah 2 dalam satuan sekon dan AD adalah 4. Kenapa 4? Dari 1 ke 5, 4. Ini dari 2 ke 4 jadi 2. Makanya dapat ini BC dan AD-nya. Tinggal disubstitusikan nilainya, kemudian ada tinggi. Tingginya adalah dari bawah sampai ke 2 ini. Bawah ini adalah 0. 0 sampai 2 ya 2. Makanya rumusnya setengah kali 4 tambah 2 kali 2. 2 dengan setengah bisa sederhanakan, tinggal 4 tambah 2. Yaitu 6 Newton sekon. Inilah jawaban akhirnya gitu. 6 ya. Namun, misal ditanya itu adalah berapa kecepatan akhir yang dialami jika mula-mula benda dalam keadaan diam. Ya, kan bisa saja. Bagaimana kalau bendanya bergerak? Ya udah, ikuti aja. Bagaimana keadaan awalnya? Tinggal kita substitusi di sini. Kalau benda mula-mula dalam keadaan diam, ya V0-nya 0. Kalau benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 10, ya V0-nya 10 gitu. Maka dalam hal ini impuls sama dengan M V aksen min V0. Udah, tinggal kita lihat di sini. 6 sama dengan 2 kali V aksen. Maka V aksen adalah 6/2 yaitu 3 meter per sekon. Namun ini tidak ditanyakan dalam soal. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa terkadang ada soal yang menanyakan bentuk seperti ini ya. Jadi tinggal kalian melanjutkan lagi sedikit. Jadi tahap awalnya adalah sama, cari impuls dulu. Setelah dapat impuls, gunakan konsep impuls adalah perubahan momentum. Nah, oke ya, sekian dulu video dari saya terkait materi impuls ya. Kemudian nanti ya silakan kalian kembangkan lagi konsep-konsep yang atau ya contoh soal lain ya terkait materi impuls. Pertemuan berikutnya ya kita akan bahas momentum. Oke, selamat belajar.